Di balik video viral belakangan ini tentang kondisi ricuhnya Bandara Soekarno-Hatta tentang kedatangan pekerja migran Indonesia yang dari luar negeri, apa kata Satgas Covid tentang ini? Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel Faru BMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, tolong tinggalkan like-nya, tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tentang informasi yang kita update, yang kita perbaharui seputar TKI, seputar buruh migran Indonesia. Belakangan ini kita sudah menyaksikan di media sosial tentang video viralnya penumpukan penumpang pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani karantina sepulang dari luar negeri. Video itu dinarasikan mereka diwajibkan karantina mandiri di hotel dengan biaya sendiri yang angkanya mencapai 8,2 juta bahkan sampai 19 juta. Tampak dalam video yang viral itu sejumlah orang berada di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu pekerja migran Indonesia. Ada yang duduk, ada yang pula yang berebahan, ada yang berdesak-desakan, dan narasi dalam video tersebut menyebutkan para penumpang itu sebagian besar tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Dalam narasi tersebut mereka disebut mengantri proses karantina ke Wisma Atlet, tetapi kemudian diarahkan untuk karantina di hotel dengan biaya sendiri mencapai 8,2 juta bahkan sampai 19 juta untuk 10 hari. Dan hal tersebut membuat Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiono, mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu Desember 2021. Kolonel Agus mengatakan penumpukan itu yang terjadi karena Wisma Pademangan dan Wisma Pasar Rumput memang penuh untuk saat itu, ucap Kolonel Agus kepada media Senin tanggal 20 Desember hari ini. Kejadiannya pada hari Sabtu dini hari karena memang terjadi penumpukan yang ada di tempat kami di bandara ini kurang lebih 800 orang. Dikarenakan jumlah penumpang yang begitu banyak dan belum bisa tertampung di Wisma, baik Pademangan maupun Pasar Rumput. Bis kami, bis dari Damri dari sini masih berada di sana kurang lebih di Pademangan 20, di Pasar Rumput 12. Karena terpenuhnya itu, maka dari pihak Satgas membuka di Nagrek, tapi namanya membuka suatu wisma belum tidak secepat apa yang kita bayangkan. Setelah dibuka pada hari Minggu tanggal 18 itu jam 1 sudah bisa dikirim terurai ke Wisma Nagrek. Yang pertama karena Wisma Atlet atau Pademangan itu lockdown karena ada yang terpapar Omikron, dan karena 10 hari yang ada ini menyebabkan sirkulasi keluar masuknya PMI yang ada di sana memang agak lambat, agak tersendat. Hal itu maka antisipasinya membuka wisma-wisma yang sudah dipersiapkan. Insya Allah kedepannya lancar karena sudah diproyeksikan banyak wisma yang akan dibuka untuk mengantisipasi kedatangan yang semakin hari semakin banyak. Betul, itu yang meviralkan seharusnya sadar diri karena yang berhak untuk di wisma itu adalah
ada 3 kriteria, yaitu PMI, pelajar, terus pegawai atau ASN yang diberi surat tugas oleh pemerintah. Yang membedakan itu malah bangga sebagai wisatawan, malah mintanya di Wisma. Saran untuk bagi wisatawan atau yang tidak kriteria 3 itu, tolong seyogianya di hotel, karena bisa berwisata, kenapa harus menggunakan fasilitas yang tidak haknya dan gratis di situ. Meskipun demikian, kita sama berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan teman-teman pekerja migran Indonesia yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta segera diproses tanpa ada penumpukan, pengantrian panjang hingga mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan di bandara maupun di depan pusat karantina di Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang akan pulang di bulan Desember ini, terutama di musim Nataru, Natal, dan Tahun Baru. Terima kasih, sampai jumpa di info selanjutnya. Saya Faro BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.